persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan kami pada hari ini di Menara Doa Bersama-sama. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara yang setiap hari mengikuti Menara Doa Bersama-sama dengan kami. Dan Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan Bapak Saudara yang mengikuti secara online. Mari kita siapkan hati kita hari ini, kita minta biarlah Tuhan melawat kita bersama-sama. Mari kita akan berdoa Bapak Saudara. Kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan. Bersama-sama ya Tuhan kami datang ya Tuhan. Kami berkumpul ya Tuhan. Kami rindu mengalami Tuhan. Bersama-sama di menara doa ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, jamah kami ya Tuhan Yesus. Kami yang sakit biarlah Tuhan Engkau sembuhkan ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau jamah kami semua ya Tuhan. Pimpin kami dari awal sampai pada akhirnya ya Tuhan. Tuhan Yesus berbicara buat kami lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terpujilah Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Ini doa kami ya Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari lebih lagi sembah Dia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari datang sembah Dia Bapak Saudara. Tuhan, Engkau tunjukkan kasih-Mu buat kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu setiap hari yang Kau nyatakan buat kami. Hari ini ya Tuhan kami datang, kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan jawab doa-doa kami. Terima kasih Bapa. Oh, haleluya, Engkau baik. Terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Ajar kami untuk kami terus bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Oh haleluya, Kau baik, Kau setia, Kau mulia Tuhan. Mari bersama-sama angkat tanganmu sembah Dia. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Sekali lagi haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia,
katakan Kau setia, Kau setia, Kau setia, sekali lagi Kau setia, Kau setia, Kau mulia Bapa, Kau setia. Mari Bapak Ibu Saudara mulai datang sembah Tuhan bersama-sama. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk kebaikan-Mu bagi kami. Kau Allah yang setia, Kau tunjukkan kasih-Mu bagi hidup kami Tuhan. Mari bawa kami lebih lagi Tuhan. Kami datang, kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan Yesus, Engkau baik. Tuhan Yesus, biarlah Kau jamah kami hari ini. Haleluya. Ubah hidup kami, ubah ya Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, bawa hidupmu hari ini. Minta kepada Tuhan, biarlah Dia menjawab setiap doa-doamu. Ya Roh Kudus, terima kasih. Kami bawa hidup kami kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Pujilah Dia, masyurkan namanya. Ya Tuhan. Mari yang bisa berdoa dalam berbahasa roh, berdoa dalam berbahasa roh bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dulu bisa berbahasa roh, minta kepada Tuhan. Dia akan mencurahkan karunia-karunia Roh Kudus. Tuhan, Tuhan, haleluya. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Kami naikkan sembah kami kepadamu Tuhan. Hidup kami hanya ada di dalam Kau. Terima kasih Tuhan. Biarlah ya Tuhan, lewat hidup kami dapat mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik ya Tuhan Yesus. Haleluya. Syukurku ku naikkan padamu, sembahku hanyalah bagimu. Hidupku untuk kemuliaan-Mu, semuanya hanyalah bagimu. Hidupku ku naikkan padamu ya Yesus, sembahku hanyalah bagimu. Hidupku untuk kemuliaan-Mu, semuanya hanyalah bagimu. Mari
dari awal bersama-sama katakan. Tak terukur kebaikan yang selalu ku terima, yang terbaik, yang terindah Kau berikan bagiku. Mari sembah Dia, haleluya. Syukurku ku naikkan padamu, sembahku hanyalah bagimu. Hidupku untuk kemuliaan-Mu, semuanya hanyalah bagimu. Syukurku ku naikkan padamu, sembahku, sembahku
menara doa ini ya Bapa, dalam nama Yesus kami semuanya berdoa. Biarlah ya Tuhan permudah setiap kami masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Hari ini ya Tuhan kami ingin duduk di kaki-Mu, sujud di kaki-Mu, supaya kami bisa kuat berdiri ya Tuhan, berjalan ya Tuhan, melakukan ya Tuhan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan hari ini kami berdoa. Tuhan, berikan kami damai sejahtera-Mu. Kau berikan kami ketenangan dari Tuhan. Kau berikan ya Tuhan hati yang tenteram. Kami berdoa ya Bapa, dalam nama Yesus, segala kegelisahan, segala ketakutan, kekhawatiran, kami usir dalam nama Yesus. Hari ini ya Bapa, dalam nama Yesus, di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, dalam hadirat-Mu ya Tuhan, kami mau belajar Tuhan Yesus, belajar kebenaran firman-Mu ya Bapa, supaya kami bisa hidup dalam kebenaran, hidup dalam kemerdekaan, hidup dalam kelimpahan, dalam nama Yesus. Oh ya laba. Doa saudara, doa minta, buka suaranya berdoa. Oh ya laba kasih bersyukur. Oh ya laba kasih laba. Buka mulutmu lebar-lebar. Tuhan mau isi dengan kebaikannya, kesembuhannya, kelimpahannya. Hati kami tenang, hanya dekat Allah saja kami tenang. Dari Tuhan sendiri keselamatan kami. Tuhan Yesus berbicara secara pribadi buat tiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Beri kami iman untuk disembuhkan ya Tuhan. Berikan kami iman Tuhan, bahwa kami aman dalam lindungan Tuhan. Kami aman dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan hidup kami, hidup keluarga kami, anak-anak kami, masa depan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan.
Kami serahkan ya Tuhan pekerjaan kami, investasi kami. Ya Tuhan semua pelayanan kami ke dalam tangan. Tuhan Yesus, kami mau duduk diam ya Tuhan dalam hadirat-Mu. Mendengarkan ya Tuhan pengajaran firman-Mu. Berikan kami telinga untuk bisa mendengar apa yang Tuhan mau ajarkan buat kami. Berikan hati yang bisa mengerti ya Tuhan. Dan juga pikiran yang taat. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dengan hati gembira sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah. Silakan kembali Ibu Bapak. Ya, shalom saudara. Hari ini saya ingin ajak saudara untuk bagaimana kita bisa hidup tenang. Ya, bagaimana kita bisa hidup tenang. Kalau ada sesuatu yang kita perlu kejar, ya saudara cobalah saudara kejar untuk tentang apa? Ketenangan hidup. Nah untuk bisa tenang saudara kita udah tahu Alkitab mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudaraku hanya dekat. Kalau kita jauh dari Tuhan pasti saudara ya kan kita akan tidak tenang. Kenapa saudaraku? Kalau dekat sama Tuhan itu akan ada banyak firman. Ada banyak kebenaran-kebenaran yang kita dengar lalu kita bisa percayai. Kalau makin kita jauh dari Tuhan yang muncul itu apa saudara? Arogansi atau kesombongan dan agresi yaitu ketergesa-gesaan yang mengakibatkan hidup kita tidak tenang. Kita tidak tenang karena kita percaya kepada apa saudara? Bukan kebenaran firman tetapi kepada apa? Kebohongan. Kayaknya ada 3 kebohongan ini yang saya mau bahas hari ini. Ada 3 kebohongan, ada 3 jenis kebohongan yang mencuri ketenangan hidup kita. Ini yang kayaknya kita, kalau kita mempercayai kebohongan, maka hidup kita, saudara, motivasinya adalah salah di hadapan Tuhan. Karena kita percaya kepada kebohongan. Saudaraku, nah ini judulnya 3 jenis kebohongan yang mencuri ketenangan. Saya ingin ajak ibu bapak untuk kita baca nats, ya, ayat nats Alkitab kita dari Pengkhotbah 4 ayat 6. Saudara kita baca sama-sama. Ini ditulis oleh Raja Salomo. Ya, raja yang punya istana, punya kekuasaan, punya kekayaan. Segalanya kemewahan, kesenangan dia dapat semua. Di akhir hidupnya dia buat satu kesimpulan. Saudaraku, yaitu apa? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lebih baik memiliki sedikit. Tetapi dengan pikiran yang tenang. Daripada sibuk sepanjang waktu dengan kedua tangan mencoba menangkap apa? Menangkap angin. Saudara tahu gak arti menangkap angin? Satu perbuatan, usaha ya saudara yang menghasilkan apa? Kesia-siaan. Ya itu artinya. Jadi ini adalah sebuah pesan Tuhan yang sangat dalam. Ya tentang betapa seringnya kita berlari mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak bisa kita tangkap. Apa itu saudara? Kesempurnaan, pengakuan, pencapaian, pembandingan. Semua itu saudara kita kejar. Ya saudara, seolah kita hampir dapat. Cuman hampir dapat, tapi gak pernah dapat. Tidak ada kesempurnaan. Saudara mau cari pengakuan, gak akan pernah bisa dapat. Satu ngaku yang lain nolak. Hilang sukacitanya, betul gak? 10 yang ngakui kita hebat, kita baik, kita luar biasa segala macam. 1000 yang ngomong, tapi 3 yang ngomong, ay kau enggak begitu. Itu seperti panas setahun dihapus dengan apa? Hujan sehari. Betul gak saudara? Pencapaian-pencapaian kita capai. Rupanya saudara ada orang yang lebih dari kita. Itulah yang namanya saudara, Tuhan mau bilang. Ya saudara, ada hal yang gak perlu. Ya kan kita kejar, ada hal yang ini jangan kita lakukan, jangan kejar ini. Nah kenapa kita kejar kesia-siaan? Karena sepanjang hidup kita, saudara ini dunia selalu mengajarkan kita tentang kebohongan nih. 3 kebohongan ya kan yang sering kali ya kan merampas hidup kita. Saya ingin ajak saudara untuk melihat kita bongkar di kebohongan yang pertama. Saudara ya itu kebohongan pertama apa? Saudara pernah dengar gak dengan kata-kata ini? Pernah gak kepikiran dengan kata-kata seperti ini? Apa saudara? Kalau saya punya lebih banyak,
saya akan lebih apa? Bahagia. Betul gak saudara? Ya kan? Ini bicara tentang apa? Kepemilikan. Ya, kita diajarkan bahwa kebahagiaan itu datang dari apa? Kepemilikan. Maksudnya apa? Kalau saya punya lebih banyak uang, saya akan lebih bahagia. Iya, bahagianya pada waktu gak punya uang. Setelah uangnya sudah punya dan makin banyak, saya lihat orang kaya gak bahagia hidupnya. Sampai ada yang bilang, Pak, saya sih gak pernah ngejar harta, saya bukan uang Pak. Yang saya mau cari itu ketenangan. Dulu waktu gak punya duit, dia mau punya apa? Uang. Setelah punya uang, dia mau punya apa? Tenang. Jadi dunia ngajarin kita bahagia itu kalau duitnya banyak. Kalau rumahnya lebih besar. Kalau mobilnya lebih mewah. Tapi benar gak? Saya jawabannya gak benar. Karena Tuhan berkata apa saudara? Apa gunanya seseorang memperoleh apa? Seluruh dunia, seluruh isi dunia itu punya dia. Tetapi kalau kehilangan nyawanya. Markus 8 ayat 36. Saya ingin ajak saudara untuk mengerti hal ini ya. Dari ayat ini saya nangkepnya begini saudara. Yang saya pelajari. Tuhan Yesus sedang mengingatkan kita. Bahwa kita harus bisa membedakan. Bukan mencampur adukan. Ya, antara apa? Kebutuhan hidup dengan apa? Tujuan hidup. Itu dua hal yang berbeda. Kebutuhan hidup sama tujuan hidup. Saudara, kalau kita gak bisa bedakan, yang kita kejar adalah apa? Harta, kepemilikan. Harus punya ini, punya itu. Itu hidup kita harus kejar. Makanya saudara, Tuhan mau ajar tentang apa? Ya kan? Rasa cukup. Rasa cukup bicara tentang apa? Apa yang kita butuhkan. Katakan amin saudaraku. Apa yang kita butuhkan? Saudaraku. Raja Salomo manusia terkaya. Dia bijak, paling bijak lah, punya hikmat di masanya. Dia punya segalanya, istana, kekayaan, hiburan, kemewahan. Di akhir hidupnya, saudara, dia berkata di Pengkhotbah 1 ayat 14. Dia ngomong apa saudara? Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah apa? Kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Jadi maksudnya gini, Tuhan tuh kita diciptakan bukan untuk dipuaskan oleh benda, barang, uang. Tapi oleh siapa? Oleh Tuhan sendiri. Katakan amin. Jadi Tuhan tuh mau ajar kita begini hari ini saudara. Jangan percaya kebohongan. Kita tuh kalau saudara orang Kristen. Kita mau jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Yang mau hidupnya tenang. Kita harus ngerti satu hal ini saudaraku. Bahwa kita nggak harus hebat. Ya, dengan punya ini, punya itu, supaya kita dikasih. Kita nggak perlu hebat untuk dikasih oleh orang. Yang ngerti katakan amin saudara. Ya kan kita nggak perlu rasa, dia udah pakai mau tas merek ini loh, sepatunya sudah pakai ini, rumahnya gini, mobilnya gini. Kita nggak perlu dilihat orang hebat untuk kita bisa dicintai, diterima. Dengar baik saudaraku. Satu hal yang Tuhan mau adalah saudara kita ngerti bahwa bahwa kita ingin kita punya Tuhan Yesus. Katakan amin. Yang kedua, kebohongan kedua yang saya ingin ajak saudara untuk kita ketahui. Pertama adalah tentang kepemilikan. Yang kedua tentang apa saudara? Kalau saya bisa terlihat sibuk karena saya melakukan banyak pekerjaan, maka saya akan lebih dihargai. Betul gak saudara? Kalau orang melihat, ada banyak orang. Ya kan ada orang-orang yang percaya sama kebohongan ini. Dia tunjukin, dia sibuk ini, dia kerjain, dia lain sebagainya. Saudaraku, karena banyak orang mencampur adukan antara kesibukan dengan nilai dirinya. Nilai saudara, nilai saya bukan ditentukan oleh kepemilikan atau dengan kesibukan atau pekerjaan. Saudara, ada banyak orang merasa dia tuh dihargai. Dia tuh bisa dihormati kalau jadwalnya padat. Kalau pekerjaan, banyak kerjaannya, lalu ada pencapaian-pencapaian dalam hidup dia. Alkitab bilang, saudara,
Sekali lagi saya bacain Pengkhotbah 4 ayat 6. Lebih baik memiliki apa? Sedikit. Tetapi dengan pikiran yang tenang daripada sibuk sepanjang waktu dengan kedua tangan mencoba menangkap angin. Katakan amin. Memang betul saudara, ini yang saya coba. Kenapa saya selalu berkata sama orang tuh berpikiran kadang-kadang ya, Pak Sapta ini sangat sibuk, saya gak mau ganggu kesibukannya. Tapi saya berusaha saudaraku, ya kan, nggak mau menunjukkan bahwa betapa sibuknya saya. Tetapi kalau orang mau ketemu, pokoknya yang penting kita atur aja waktunya. Ya kan, semua bisa atur. Kenapa saudaraku? Ya kan karena Tuhan tuh nggak lihat. Kalau kita cuma sibuk-sibuk supaya untuk dilihat orang, supaya dihargai orang, itu akan sia-sia. Katakan amin. Kalau hidup kita mau kumpulkan ini, mau punya ini, supaya bisa dibilang hebat, ini sia-sia. Saudara bisa ngerti sini, katakan amin. Jangan. Tuhan berkata sama Marta. Satu hari, saudara, Marta ini orang yang paling sibuk. Bahkan kesibukannya luar biasa, melayani Tuhan loh. Saudara, ada banyak orang kesibukannya gak tahu apa yang disibukin tuh. Ya kan saudaraku, tapi ya kan sepertinya kayak bagaimana. Tapi Marta ini sibuk melayani Tuhan. Tetapi adiknya Maria, saudara, dia ngapain? Saudara tahu? Dia cuma duduk di kaki Tuhan. Duduk di kaki Tuhan untuk apa saudara? Memperhatikan Tuhan. Mendengarkan apa yang Tuhan ajarkan. Saudara, apa perkataan Yesus kepada Marta? Ini satu kata-kata yang luar biasa. Dia bilang sama Marta apa? Maria telah memilih bagian yang apa? Yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Saya mau kasih tahu saudara. Orang tuh mau sibuk kerja. Apa yang dia mau dapetin? Pertama dia mau dapat uang. Betul gak saudara? Kita kerja untuk dapat uang. Kedua, lalu kita meningkat. Dengan kita bekerja. Saudaraku berkarya. Ya kan saudara? Kita gak dapat cuma uang. Setelah uang dapat apa? Pengakuan dari orang. Wah hebat dia. Betul gak saudaraku? Lalu setelah itu yang ketiga. Yang kita mau kejar apa dari kita mau sibuk kerja? Saudara. Yaitu apa saudara? Pertama adalah uang. Kedua pengakuan. Yang ketiga apa saudara? Penghormatan. Betul gak saudara? Bisa dihormati. Diakui, dihormatin. Saudara perhatikan di sini. Ya, Tuhan bilang yang namanya uang, pengakuan, penghormatan manusia. Saudara itu bisa diambil. Bisa hilang. Kalau itu yang kamu kejar, kamu kerja, kamu pakai waktu kamu pakai segalanya untuk dapatkan uang, pengakuan, penghormatan, kesenangan, itu akan hilang. Tetapi Maria, Alkitab kata apa? Yesus berkata, ya kan? Dia memilih bagian yang terbaik. Apa itu? Hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu gak bisa diambil oleh siapapun. Yang ngerti katakan amin saudara. Iblis saudara diizinkan oleh Tuhan mengambil semua yang dimiliki oleh Ayub. Ayub punya apa saudara? Harta kekayaan. Dia orang terkaya di zamannya. Ayub punya apa? Punya anak-anak, 10 anak yang baik. Itu hilang, kekayaannya habis, anaknya habis. Apalagi saudara, istri pun hilang. Apalagi saudara, kesehatan habis. Tapi sudah iblis tidak bisa ambil apa? Hubungan Ayub dengan Tuhan. Bagian yang terbaik itu. Ketika dia kehilangan semuanya. Apa yang dibuat Ayub? Ayub mulai apa saudara? Ambil debu. Lalu dia sujud di hadapan Tuhan. Saudara dia berkata apa? Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Alkitab katakan saudaraku. Dari semuanya itu. Ayub kedapatan tidak berbuat salah di hadapan Tuhan. Itu bagian yang terbaik. Saudara nanti katakan amin. Setelah segala sesuatunya bisa diambil hilang. Saudara, apakah Ayub cuma dapat Tuhan aja seumur hidup dia? Enggak. Saya baca tulisan Marilyn Hickey. Satu buku yang berkata bahwa Ayub itu kehilangan segalanya. Mengalami penderitaan di kitab Ayub itu saudara selama berapa tahun? 10 tahun? 30 tahun? Enggak nyampe setahun katanya. Penderitaannya enggak nyampe setahun. Tuhan kembalikan 2 kali lipat daripada kepunyaannya dahulu. Yang ngerti katakan amin saudara. Ini tentang ada banyak orang saudara
dia kerja keras, dia buat segala macam. Hidupnya termotivasi hanya untuk apa saudara? Kekayaan, kepemilikan. Yang kedua adalah pengakuan. Yang ketiga adalah apa saudara? Kita seringkali dibohongin. Kita percaya sama kebohongan. Yang ketiga ini apa? Ya kan? Kita percaya bahwa hidup ini adalah persaingan. Kalau saudara saya selalu terganggu dengan keberhasilan orang lain. Kalau kita dengar ada orang berhasil, kita lihat orang berhasil. Lalu kita ngelihat kita sudah gagal. Itu namanya kita sudah percaya kepada apa? Kebohongan. Ngerti gak saudara? Kalau kita suka lihat kanan, lihat kiri. Ini, ya kan? Kalau banyak kali dunia berkata bahwa ini persaingan. Kenapa dia yang dipilih? Padahal aku lebih hebat dari dia. Itu kan kata-kata Imam Kayafas. Saudara dengar gak? Di Last Supper. Ya kan? Dalam ini dia bilang, kenapa dia yang dipilih? Kenapa dia yang dipakai? Karena Imam Kayafas walaupun dia imam, dia percaya sama kebohongan. Bahwa hidup itu adalah persaingan. Dan saya harus mengalahkan semuanya. Ini yang bikin capek. Hidup tuh capek. Karena apa saudara? Kita ngerasa bahwa kalau kita punya lebih banyak, maka kita lebih bahagia. Kalau kita lebih sibuk, kita buat ini, buat itu, kita lebih dihormati. Saudara, yang ketiga adalah kita percaya bahwa hidup ini, bohongan yang kita percaya ketiga adalah kita tahu bahwa hidup ini adalah persaingan. Padahal kata Tuhan hidup ini adalah apa? Penyembahan. Hidup ini penyembahan. Kita diciptakan Tuhan untuk bisa menyembah Dia. Karena penyembahan itulah yang membuat Tuhan berkenan. Yang ketiga kata saudaraku, ya kan? Kita lihat Maria, saudara tadi kita bilang, Maria kayaknya gak kerja. Oi, kalau orang suka duduk di kaki Tuhan, sekali dia kerja, pekerjaannya tepat guna. Langsung menyenangkan hati Tuhan. Yang dampaknya sampai kepada kekekalan. Yang ngerti katakan amin. Kalau orang gak suka duduk di kaki Tuhan, kelihatannya sibuk mana-mana. Hasilnya itu sia-sia. Hasilnya hanya sementara. Yang ngerti katakan amin. Itu bisa diambil segalanya. Tuhan mau setiap keputusan kita, perbuatan kita, pekerjaan kita, itu hasilnya atau buahnya tetap buahnya abadi. Yang ngerti katakan amin. Itu yang dibuat oleh Maria. Saudara-saudara, karena kita capek, stres, dan bisa tidur. Karena kita percaya pada ketiga bohongan ini. Satu hari saudara Petrus, setelah dia dipulihkan. Kemarin kita bahas tentang Petrus yang dipulihkan, kita dilawat ya. Luar biasa hadirat Tuhan. Petrus tanya, saudara, dia tunjuk Yohanes. Itu dia gimana nantinya? Ya kan kadang-kadang kita suka kepo ya. Kiri kanan, liatin hidup gimana nasib dia nantinya ya. Apa jawaban Yesus? Yohanes 21, 22 Tuhan ngomong gini. Jikalau aku menghendaki supaya ia tetap hidup sampai aku datang. Itu bukan urusan kamu Petrus. Tetapi kamu apa? Ikutlah aku. Katakan amin. Lalu Tuhan bilang, nih dengar ini urusannya kamu. Ini tentang kamu ya Petrus. Waktu kamu masih muda, umur 33 sekarang, kamu masih muda sekarang. Kamu pergi, kamu buat apapun yang kamu mau. Tapi nanti kalau kamu sudah tua, ada orang ikat tangan kamu. Membawa kamu ke satu tempat yang kamu tidak kehendaki. Tuhan sedang berbicara tentang apa? Kematian Petrus. Dia mati untuk Tuhan. Saudara sampai sini katakan amin. Ya, coba bayangkan kalau saudara bertanding lari. Pertandingan lari lah 17 Agustus. Atau saudara ikut pertandingan ini sprint nih. Saudaraku. Bayangkan kalau saudara lihat kiri, lihat kanan, lihat kiri, lihat kanan. Saya gak yakin. Ya kan kalau saudara gak fokus di jalur saudara. Lihat kepada garis. Saudara finish. Ya kan. Selalu sibuk bandingkan diri. Maka kita akan mudah gampang apa? Tersandung jatuh. Saudara gitulah hidup. Kalau kita sibuk bandingin diri kita. Pekerjaan kita, hidup kita. Kita bandingin istri kita dengan istri orang lain. Kita bandingin suami kita dengan suami orang lain. Kita bandingin anak kita dengan baik saudara. Akhirnya kita akan kehilangan apa? Ada dua kita kehilangan. Peace and purpose. Saudara, peace and purpose.
Apa peace? Damai sejahtera. Purpose itu apa? Tujuan hidup. Saudara bisa ngerti? Katakan amin. Ini penting ya saudara. Oleh karena itu, saudara ada satu firman yang katakan bagaimana supaya saudara dan saya bisa tenang. Matius 11 ayat 29 katakan apa? Pikul laku yang kupasang. Belajarlah daripadaku. Karena apa? Aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Katakan amin. Katakan amin. Jadi saudaraku Yesus Kristus, kalau kita ingin hidup lebih tenang, kita harus berdoa minta Tuhan mengubah hati kita. Kalau Tuhan mengubah hati kita dengan urapannya, dengan firman-Nya, maka kita bisa berkata apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau Tuhan adalah gembalaku, kita tidak akan mengejar sesuatu yang apa? Yang sia-sia, yang melelahkan daripada jiwa kita. Ada pertanyaan yang kita perlu renungkan pada hari ini saudara. Apa yang sedang aku kejar sebenarnya? Kita ini kejar apa? Apa yang kita kejar? Apa kita sedang mengejar angin? Tuhan Yesus berkata di ayat sebelumnya. Matius 11 ayat 28. Apa saudara? Marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan padamu. Jadi saudara, ini panggilan Tuhan buat kita. Di menara doa inilah tempat kita sujud menyembah Tuhan. Ayo mari sujud menyembah kepada Tuhan. Karena di hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan, di mata Tuhan, kita tidak harus hebat untuk dikasihi. Katakan amin. Kita tidak harus sibuk untuk bisa dihargai. Kita tidak harus bersaing untuk bisa diperhitungkan. Katakan amin saudara. Kita cukup bilang, Tuhan, Engkau lebih dari cukup buat saya. Tuhan tuntun hidup saya. Singkapkan terus kebohongan-kebohongan yang selama ini saya percayai. Singkapkan Tuhan. Kebenaran-Mu supaya aku bisa hidup sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Penuhi aku Tuhan dengan damai sejahtera-Mu. Hari ini aku bertobat, aku tidak akan kejar sesuatu yang sia-sia. Aku tidak ingin mengejar dari angin kesia-siaan. Tapi aku ingin kejar Tuhan. Aku ingin kenal apa kehendak Tuhan dalam hidup saya. Apa keputusan-keputusan yang harus saya ambil dalam hidup saya. Saya tahu Tuhan, ya kan? Kalau saya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan buat saya. Amin saudara. 3 kebohongan ya yang perlu kita sadari, ya kan? Ini apa 3 kebohongan ini? Jika aku punya lebih banyak, aku lebih bahagia. Katakan bohong itu. Amin. Jika aku nampak lebih sibuk, aku akan lebih dihargai. Itu bohong. Hidup adalah persaingan. Hidup adalah keras. Itu bohong. Saya mau ajar saudara, ya kan? Kita hidup dalam kasih karunia saja. Katakan amin. Daud saudara, dia bilang begini. Yang buat dia berbahagia selama hidup dia, bukan pada waktu dia menaklukkan musuhnya yang paling hebat. Bukan pada waktu dia memperoleh kekayaan yang begitu besar, saudaraku. Dia berkata, saudara, yang membuat aku bahagia adalah ketika dosaku diampuni. Ketika kesalahanku tidak perhitungan oleh Tuhan, itu yang aku ingat, itu yang membuat aku bahagia. Dia bilang, itu Tuhan segalanya. Tuhan adalah sumber segala sesuatu buat saya. Katakan amin saudara. Ini penting. Tuhan itu lebih dari cukup. Saya berdoa di masa-masa sekarang. Disuruh kita harus cepat. Ayo sukses. Tenang. Coba saudara belajar duduk di kaki Tuhan. Tanyakan kalau saudara sebagai seorang pelajar. Tuhan, aku serahkan hidupku kepadamu. Aku serahkan masa depanku. Tuntun aku Tuhan. Aku tidak tahu. Aku punya cita-citaku. Aku bisa punya, tulis cita-cita. Jadi dokter, jadi tentara, jadi polisi, jadi apa. Aku bisa tulis itu. Tetapi aku mau serahkan. Ya kan? Aku serahkan hidupku kepadamu. Aku akan akui Tuhan di setiap keputusanku. Kalau aku lakukan ini, maka Tuhan akan meluruskan jalanku.
Yang ngerti katakan amin. Yang ngerti katakan amin. Ya itu penting. Saudaraku, saya pernah jadi pelajar, saya pernah jadi mahasiswa. Saya pernah punya cita-cita. Saudaraku, saya tulis cita-cita. Tapi setiap kali saya ambil keputusan, saya akui Tuhan. Dalam doa-doa, saya ambil keputusan untuk doa. Ambil keputusan untuk doakan. Doakan apa yang saya melihat bagaimana Tuhan meluruskan setahap demi setahap. Satu musim demi satu musim dari kehidupan saya. Sehingga saya hari ini bisa berdiri di hadapan saudara. Doa saya ada selalu Tuhan pakai hidup saya. Supaya hidup saya ada maknanya. Ada buahnya abadi. Buahnya kekal. Ya kan, bukan cuma sifat sementara. Karena ini yang aku kejar. Aku percaya, ya kan? Aku bisa membedakan apa yang menjadi kebutuhan saya. Apa yang menjadi tujuan hidup saya. Tujuan hidup saya bukan untuk jadi kaya. Tapi tujuan hidup saya adalah memperkaya banyak orang. Katakan amin saudara, supaya memperkaya dalam segala hal. Yang ngerti katakan amin. Saya hanya berkata aku sudah cukup dengan Tuhan. Allahku akan cukupi segala kebutuhanku. Tapi aku percaya Allah akan memberkati aku berlimpah-limpah. Supaya aku bisa menjadi saluran berkat buat banyak orang. Yang ngerti katakan amin saudara. Harus jangan campur adukan antara kebutuhan hidup saudara dengan tujuan hidup saudara. Jangan campur adukan kesibukan ya kan dengan nilai diri kita. Pengakuan dari orang lain. Itu jangan saudara campurkan. Dan harus ingat, hidup bukan persaingan. Saudara jangan supaya kita gak iri hati ketika orang berhasil, orang diangkat Tuhan. Kita tidak ada komentar yang negatif.